wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Alisa Zahra Anjani. Saya berasal dari kelas BK1 2022. Tentu saja saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Self-Disclosure dalam Hubungan Interpersonal. Secara garis besar, self-disclosure itu berarti keterbukaan diri untuk membatasi. Self-disclosure sendiri merupakan salah satu kemampuan yang dimiliki individu untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, apabila kita memiliki kemampuan yang baik dalam self-disclosure, maka kita akan memiliki banyak teman dan mudah untuk bergaul. Self-disclosure bersifat dalam apabila individu merasa nyaman, saling memiliki, dan mengenal dengan baik karakteristik kepribadian setiap orang. Singkatnya, self-disclosure merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyatakan informasi tentang dirinya kepada orang lain dengan tujuan untuk mencapai hubungan yang akrab. Dalam sistem komunikasi interpersonal, self-disclosure mempunyai peranan yang sangat penting karena self-disclosure memberikan peluang untuk mengembangkan pemahaman tentang diri pribadi, pengembangan sikap positif baik diri sendiri maupun orang lain, dan memberikan peluang juga untuk mengembangkan hubungan yang memiliki makna yang berarti dengan orang lain. Adapun pengaruh self-disclosure dalam komunikasi ialah yang pertama, meningkatkan komunikasi, yang kedua, meningkatkan pengetahuan, yang ketiga, mengkonfirmasi konsep diri, yang keempat, menghindari sikap defensif, yang kelima, lebih cermat dalam mempersepsi orang lain, yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri, yang ketujuh, meningkatkan atraksi interpersonal, yang kedelapan, menciptakan rasa percaya kepada orang lain, yang kesembilan, membentuk norma interaksi. Lalu berikutnya ada keterbukaan diri atau self-disclosure yang bersifat deskriptif dan evaluatif. Yang pertama, ada keterbukaan diri deskriptif. Ialah kegiatan yang melukiskan berbagai fakta mengenai diri individu yang belum diketahui oleh orang lain yang berada di lingkungannya. Lalu yang kedua, ada keterbukaan diri evaluatif. Ialah kegiatan yang mengungkapkan pendapat atau perasaan individu seperti mengungkapkan perasaan mengenai orang-orang yang disukai ataupun yang tidak disukai. Nah, jadi apa aja sih manfaat dari self-disclosure itu? Yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua, membangun hubungan yang lebih dekat dan lebih mendalam, saling membantu dan lebih berarti bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, ada mengembangkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, mengurangi rasa malu dan meningkatkan penerimaan diri atau self-acceptance. Yang kelima, memecahkan berbagai konflik dalam masalah interpersonal. Yang keenam, ada memperoleh energi tambahan dan menjadi lebih spontan. Yang ketujuh, meringankan diri dari beban pikiran yang mengakibatkan ketegangan dan stres. Berikut ialah beberapa fungsi dari self-disclosure. Yang pertama, ekspresi, ialah proses mengungkapkan sesuatu maksud, gagasan, maupun tujuan. Yang kedua, ada penjenihan diri atau self-clarification. Penjenihan diri dalam proses berbagi perasaan atau pengalaman dengan orang lain, individu mungkin mendapatkan self-awareness dan pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, ada keabsahan sosial atau social validation. Untuk mendapatkan informasi tentang kebenaran dari pandangan diri sendiri, persetujuan, dukungan, atau sebaliknya. Kendali sosial atau social control. Seseorang dapat mengemukakan atau menyembunyikan informasi tentang keadaan dirinya. Yang kelima ada perkembangan hubungan atau relationship development, di mana kita saling berbagi rasa dan informasi tentang diri pribadi kepada orang lain dan saling percaya. Nah, jadi pada intinya, self-disclosure dalam komunikasi interpersonal merupakan keterbukaan diri seseorang dalam berkomunikasi, dimensi kemanusiaan yang lebih menonjol dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Oleh karena itu, dalam self-disclosure, komunikasi antar pribadi, suasana yang manusiawi akan sangat terasa dan terjadi keterbukaan diri masing-masing pribadi dengan ada rasanya fitrah yang telah terciptakan. Manusia yang terlibat dalam komunikasi interpersonal akan merasakan dirinya diperlakukan sebagai manusia atau subjek bukan sekadar objek komunikasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di akhir video. Barusan saya sudah selesai memaparkan sebuah materi yang berjudul self-disclosure dalam komunikasi interpersonal. Tidak lain tidak bukan, saya membuat video ini bertujuan untuk menuntaskan tugas kelas saya. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.